Berarti Yang jelas ibu baru berangkat di sana, baru 1 hari dipulangkan lagi. dipulangin lagi Indonesia. 2 hari atau 1 hari? 2 hari. Berangkat tanggal 20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan karena kurangnya informasi. TKW ini baru datang 1 hari ke negara tujuan, namun langsung dipulangkan ke Indonesia. Ternyata karena hal ini. Berita yang kedua adalah tak tahu ada aturan baru, banyak TKI atau calon penumpang di bandara kaget karena hasil rapid test ternyata ditolak. Berita yang ketiga adalah mulai hari ini semua TKI atau TKW yang pulang naik pesawat wajib bawa surat PCR. Berapa harga dan apa resikonya jika tak bawa? Berikut ulasannya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Ibu nyampe di Saudi kapan? Ini dulu ya. Bu, sini tanya dulu. Bentar, nanya dulu. Ibunya nyampe di Saudi kapan? Kemarin. Terus sekarang dipulangin lagi. Alasannya apa itu? Lockdown. Terus kapan lagi Mpok berangkat? Katanya tahu belum ada kabar. Belum ada kabar ya? Tunggu kabar berarti. Yang jelas ibu baru berangkat di sana, baru 1 hari dipulangkan lagi. Dipulangin lagi Indonesia. 2 hari atau 1 hari? 2 hari. Berangkat tanggal 20. Gara-gara lockdown di Arab Saudi, PMI atau pekerja migran Indonesia yang berangkat kemarin tanggal 20 dipulangkan lagi ke Indonesia. Jadi menurut informasi yang saya dapat bahwa beliau ini sebut saja namanya Mbak M ya. Jadi Mbak M ini cuti ke Indonesia dan setelah itu akan berangkat lagi ke Arab Saudi dan beliau ini sudah membooking tiket udah beberapa hari atau mungkin beberapa minggu yang lalu. Dan di mana pihak maskapai itu tidak memberitahu atau tidak memberikan informasi bahwasanya di Arab Saudi itu lagi ada penutupan sementara ya untuk penerbangan ya mulai tanggal 21 Desember pukul 00 waktu Jeddah hingga 27 Desember 2020 dengan kemungkinan akan diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tiket dan jadwal penerbangan silakan hubungi kami pada waktu operasional melalui nomor-nomor berikut. Saudi Indonesia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dikarenakan pembatasan penerbangan ini. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Nah, padahal sebelumnya itu sudah ada pemberitahuan ya guys bahwa Arab Saudi itu menutup sementara untuk penerbangan dan itu tadi ya, jadi mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 Desember dan waktunya belum tahu sampai kapan dan Mbak ini itu kebetulan terbangnya itu pas tanggal 20 ya, jadi karena kurangnya informasi ya mungkin ada pemberitahuan lah tapi mbaknya ini mungkin tidak memperhatikan, yang pasti ada SMS ya atau pemberitahuan dari pihak sana gitu, cuman mbaknya mungkin mengabaikan gitu. Ya jadi kasihan banget ya guys, sudah sampai sana baru 1 hari langsung dipulangkan lagi ke Indonesia. Ya mau tidak mau harus menunggu, nggak tahu sampai kapan sampai ada pemberitahuan dari pihak Arab Saudi sendiri. Karena tadi mbaknya juga bilang bahwasanya tidak tahu sampai kapan, yang pasti harus ada pemberitahuan dari sana baru mbaknya nanti terbang kembali. Nah ini salah satu contoh karena kurangnya informasi ya guys atau misinformation. Ya, jadi kita itu harus sering-sering lihat berita guys supaya tahu berita-berita terupdate gitu agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Oke guys, itu berita yang pertama ya. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Tidak tahu ada aturan baru, banyak TKI atau penumpang di bandara kaget karena hasil rapid test ternyata. Diliput dari Tangerang Kompas.com, sejumlah calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang masih membawa hasil rapid test antibody sebagai syarat melakukan perjalanan. Mereka tidak tahu bahwa hasil rapid test antibody sudah tidak berlaku lagi. Seorang calon penumpang yang masih membawa hasil rapid test antibody, Putri, mengaku bahwa bersama suami dan adik kandungnya tidak mengetahui kebijakan baru yang berlaku. Pas saya datang di bandara ini jam 6.30, saya kaget ternyata rapid test antibody saya sudah tidak berlaku.
Makanya saya langsung saja rapid test antigen di sini, ujar Putri di Bandara Soekarno-Hatta Selasa, yaitu tepatnya pada tanggal 22 bulan 12 2020. Putri berujar ia menerima surat elektronik atau email dari pihak maskapai soal jadwal penerbangan dimajukan. Namun di email ia tidak ada informasi soal kewajiban rapid test antigen. Seharusnya pihak maskapai mengingatkan lagi penumpang masing-masing kalau harus pakai rapid test antigen. Selain kasih tahu jadwal dimajukan, apa susahnya kan kasih tahu wajib rapid test antigen, katanya. Penumpang lain Firmansyah juga mengalami hal serupa. Pria yang hendak bertolak ke Surabaya ini menjelaskan hasil rapid test antibodi miliknya ditolak oleh petugas bandara. Pas saya tadi masuk Terminal 1, rapid test antibodi saya ditolak. Saya disuruh buat rapid test antigen, katanya. Firmansyah akhirnya mengantri untuk melakukan rapid test. Meski demikian, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak perlu menunjukkan surat hasil rapid test antigen. Jadi banyak sekali ya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta itu pada kaget ya karena kurangnya informasi. Ternyata ada informasi atau peraturan baru bahwasanya untuk penerbangan sekarang itu harus menggunakan surat PCR, guys. Jadi ini ternyata tidak hanya untuk TKI yang di luar negeri, tapi yang di Indonesia pun demikian. Ya, jadi ini untuk semua ini peraturan baru dikarenakan sekarang katanya itu ada salah satu penyakit baru ya, bukan COVID, bukan. Ada salah satu penyakit baru dari Inggris dan katanya sih lebih berbahaya seperti itu. Nah, itu tadi ya guys berita yang kedua. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Mulai hari ini semua TKI atau TKW yang pulang naik pesawat wajib bawa surat PCR. Berapa harga dan apa resikonya jika tak bawa? Berikut ulasannya. Berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan berjalan orang selama Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Bagi pendatang baik itu WNI maupun WNA yang masuk wilayah Indonesia mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 diwajibkan untuk memiliki tes PCR ya, yaitu negatif paling lama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Selain diwajibkan memiliki hasil tes PCR di setiap bandara udara internasional dan pelabuhan internasional di Indonesia akan disiapkan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Seperti pemeriksaan suhu tubuh, validasi surat keterangan sehat di pintu kedatangan melalui e-Hak Indonesia, dan dilakukan pemeriksaan ulang rapid test PCR. Selanjutnya, seluruh pelaku perjalanan yang akan melanjutkan penerbangan baik domestik ataupun internasional diwajibkan untuk melakukan tes kembali apabila hasil tes PCR yang dimilikinya telah melewati masa berlaku yang ditentukan sesuai surat edaran Satgas COVID-19 yang dimaksud. Adapun masa berlaku edaran Satuan Tugas Nasional tersebut adalah mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020. Namun hari ini masih ada penerbangan dan masih bisa masuk walaupun tidak bawa hasil PCR. Jadi aturan ini hingga hari ini belum berjalan 100%. Kami masih bisa pulang, nggak tahu besok lah. Kalau gitu rugi dong yang PCR-nya hari ini. Ya enggak lah, nggak tahu. Untuk harga PCR sendiri ya di Indonesia berkisar 800.000 ke atas. Sedangkan untuk rapid test hanya 250.000 ke atas. Apa perbedaan rapid test swab dan PCR? Apa yang diambil? Rapid test adalah stempel darah dengan tusuk jari atau darah dari vena. Sedangkan swab PCR stempel dari rongga nasofaring dan atau orofaring. Bagaimana prosedurnya? Yaitu rapid test sederhana dan lebih cepat. Sedangkan swab PCR lebih rumit dan memakan waktu. Apa hasilnya? Jadi untuk rapid test reaktif atau non-reaktif.
sedangkan swab PCR positif atau negatif. Nah, perhatian bagi teman-teman yang ingin pulang ke Indonesia ya, ini diperhatikan. Jadi harus membawa surat PCR negatif ya. Jadi jangan sampai nanti setelah sampai di bandara nggak ada surat PCR dan harus bolak-balik ke rumah sakit, dan itu butuh waktu guys. Ya butuh waktu, nggak cepet ya, itu butuh waktu. Dan kita juga kalau misalkan kita penerbangan malam, gimana kita mau ke rumah sakit coba ya. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai miss information dan nanti terlunta-lunta di bandara. Nah, jadi untuk peraturan ini nggak cuma dari luar negeri, ternyata di dalam negeri pun ya, jadi penerbangan untuk domestik di luar negeri pun melakukan atau peraturan yang sama. Mereka juga diwajibkan untuk membawa surat PCR guys. Nah, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang barokah, majikan yang baik, dan diberikan kesuksesan ya guys ya. Dan sekarang karena musimnya lagi seperti ini ya, jaga kesehatan, jangan lupa kalau ada penyakit atau ada rasa sakit segeralah periksa ke dokter. Oke, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.